Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari dan di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke kalian percobaan-percobaan sederhana yang bahannya bisa didapatkan di rumah. Pasti kalian penasaran kan dengan percobaan-percobaan apa aja sih yang akan kita lakukan? Yuk kita lihat. Nah, percobaan pertama akan berhubungan dengan tekanan pada zat. Tekanan pada zat berarti besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas, permukaan, ataupun bidang tekan. Nah, percobaan pada zat yang akan kita lakukan akan terbagi menjadi 3 bagian, yakni tentunya pada zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Untuk zat cair, di sini kita memiliki sebuah botol yang di dalamnya akan kita isi dengan air. Botol tersebut memiliki 2 lubang yang memiliki perbedaan dalam tingkat kedalamannya. Di sini bisa dilihat bahwa lubang yang di bawah memiliki debit air yang lebih besar atau lebih kencang daripada lubang yang di atas. Hal ini disebabkan oleh tekanan pada air, di mana kedalaman air mempengaruhi tekanan yang akan dialami oleh air tersebut. Bisa diketahui dari rumus tekanan pada air, yakni massa dikali gravitasi dikali kedalaman, bahwa semakin besar kedalaman, semakin besar juga tekanan air tersebut. Kemudian, percobaan selanjutnya adalah percobaan pada zat padat. Di sini, saya memiliki 2 buah plastisin. Di plastisin pertama, saya akan menempelkan dan mendorong koin dengan posisi koin melebar. Sedangkan di plastisin kedua, saya akan menempel dan mendorong koin dengan posisi penipis. Nah, jika kita melakukannya dengan benar dan dengan memberikan usaha atau dorongan yang sama, maka plastisin dengan koin yang berpermukaan lebih tipis akan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh luas permukaan dari benda yang ditekankan. Bisa dilihat dari rumus ini bahwa tekanan memiliki persamaan gaya dibagi luas. Jadi, semakin besar luas, semakin kecil tekanan. Jadi, bisa kita ketahui bahwa tekanan benda berbanding terbalik dengan luas benda itu. Percobaan yang dapat memperkuat percobaan yang pertama tadi adalah percobaan yang sangat simpel. Percobaan ini hanya membutuhkan sebuah mangkok dan juga sebuah telur. Di sini saya mencoba untuk menggenggam telur dengan 2 tangan. Kemudian saya menjepit dan juga mendorongnya. Tebak apa yang akan terjadi? Nah, telur tersebut ternyata tidak pecah. Hal ini disebabkan oleh luasnya permukaan telur. Karena permukaan yang luas, maka tekanan yang didapatkan juga semakin kecil. Sedangkan jika kita mencoba mengetuk telur pada ujung mangkok memiliki luas permukaan yang lebih kecil, sehingga memberikan tekanan yang lebih besar. Dan bisa dilihat, telur dapat pecah dengan mudah. Nah, percobaan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba untuk memasukkan air ke dalam suatu wadah atau gelas tanpa menyentuh air itu sendiri. Kalian tahu nggak sih gimana caranya? Nah, ada nih cara yang dapat kita lakukan, yakni dengan memanfaatkan tekanan udara. Di sini kita membutuhkan bahan-bahan seperti lilin, korek untuk menyalakan lilin itu sendiri, sebuah botol, dan juga wadah untuk menampung air. Tentunya kita juga membutuhkan air ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menempelkan lilin pada wadah. Kemudian kita masukkan air ke dalam wadah dan juga kita nyalakan lilinnya. Lalu kita tutup lilin itu dengan botol ataupun gelas secara perlahan. Lama-kelamaan, api pada lilin akan mati. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya oksigen pada dalam botol itu. Nah, karena proses pembakaran tadi, oksigen yang ada di botol akan mengurang dan hilang. Karena itu pula, tekanan yang ada dalam botol akan menurun.
dan tekanan yang di luar botol yang lebih tinggi akan cenderung masuk ke dalam botol. Hal ini akan mendorong air-air yang ada di sekitar botol untuk masuk ke botol. Karena itulah, air-air dapat masuk ke botol tanpa perlu kita melakukan hal apapun. Nah, untuk materi selanjutnya akan berhubungan dengan materi termodinamika. Di sini kita akan membutuhkan baking soda, cuka, sedikit air, sebuah botol, dan juga balon. Di sini kita akan mencoba untuk mengembungkan balon tanpa meniupnya. Gimana sih caranya? Nah, dengan bahan-bahan tadi, kita akan mencampurkan cuka dengan baking soda. Namun harus dengan langkah-langkah yang tepat ya. Yang pertama, kita akan menuangkan cuka ke dalam botol. Juga dapat dicampur dengan air. Kemudian, kita akan menuangkan baking soda ke dalam balon. Hal ini dapat kita permudah dengan menggunakan corong. Selanjutnya, kita taruh balon pada tutup botol. Lalu, kita tumpahkan baking soda yang ada di dalam balon ke dalam campuran air dan cuka yang ada di dalam botol. Bisa dilihat bahwa balon mengembang. Nah, hal ini disebabkan oleh campuran cuka dan juga baking soda yang jika tercampur akan menyebabkan keluarnya gelembung-gelembung gas karbon dioksida, di mana karbon dioksida sendiri akan memberikan tekanan pada balon itu dan akan mengembungkan balon tersebut. Hal yang dapat kita rasakan juga jika kita menempelkan tangan kita kepada bagian bawah botol, bisa dirasakan bahwa botol tersebut memiliki suhu yang dingin. Hal ini dinamakan reaksi endotherm. Reaksi endotherm ini dapat terjadi karena perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem tersebut, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa lebih dingin. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum termodinamika kedua, yakni di mana kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Nah, pada percobaan ini, jika kalian menggunakan jumlah baking soda dan juga cuka yang lebih banyak, akan menghasilkan gelembung balon yang lebih besar. Jadi, percobaan ini dapat kalian modifikasi sesuai keinginan kalian sendiri ya. Cukup sekian saja nih yang dapat Arik sampaikan dalam video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar teman kalian dapat lebih mengerti dan dapat mengikuti percobaan-percobaan seru yang tadi kita lakukan. Terima kasih telah mau menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.